Halo semuanya, welcome back to my channel, Anak Gen Z Prodi SI. Nah, kali ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang materi baru atau materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu mengenai bagaimana cara passing data ke controller, Laravel validation, dan bagaimana cara pembuatan simple login. Nah, untuk pembuatan simple login ini, nanti aku akan mendemokan bersama kalian. Nah, kalau teman-teman juga ingin ikut, teman-teman juga bisa mengikuti nanti langkah-langkah video yang akan aku buat. So, kalau teman-teman penasaran, ayo kita lihat ke tahap selanjutnya. Oke guys, jadi pertama kita akan mencoba passing data ke controller. Pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan dengan melakukan submit form atau AJAX request. Submit form merupakan proses pengiriman data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan oleh metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Contoh penggunaan submit form itu seperti gambar di bawah ini. Terus kalau misalnya untuk AJAX atau Asynchronous JavaScript and XML merupakan request proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Contoh penggunaan AJAX itu seperti ini. Dia dipisah untuk URL outnya, metodenya itu, terus datanya juga penulisannya. Terus kalau contoh submit form itu seperti ini, dia digabungkan semuanya jadi lebih singkat. Tapi kalau penggunaan AJAX request itu dia lebih dijabarkan ya guys. Terus selanjutnya itu kita akan mencoba membuat sebuah function sign up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis metode post. Itu kita akan pertama kali kita akan membuat home controlnya. Di sini kemarin kita udah pernah membuat home controlnya, jadi kita tinggal tambahkan fungsi sign up pada home controllernya. Nah, di sini saya udah menambahkan nih function sign up-nya pada home controller. Nih, saya udah nambahin fungsi sign up-nya pada home controller ya guys. Kemudian di sini diperintahkannya perhatikan baris kode form sign up pada simplehomelet.php. Nah, sekarang kita pergi ke view dan ke file simplehomelet. Terus kita disuruh perhatikan pada baris form sign up-nya. Kita cari form sign up-nya. Nah, selanjutnya kita perhatikan baris kode form sign up pada simplehomelet. Terus kita ikutin pembuatan codingannya itu seperti ini. Jangan lupa tambah name sama name, terus name sama email supaya dapat dipanggil ya guys. Terus pada bagian action scarf itu kita tambahkan scarf seperti ini di home sign up-nya. Terus pada fungsi sign up, daftarkan parameter request, lalu cek apakah inputannya di submit terbaca oleh controller. Pada fungsi sign up itu kita masukkan request all ya. Ini kita masukkan ini guys pada home controllernya. Terus akan menampilkan ini. Terus kita lanjut masukkan name email yang seperti udah saya bilang tadi supaya dia untuk menampilkan halamannya. Jika data sudah diterima, pergi ke controller sudah berhasil lakukan, silahkan passing ke view.
dengan nama sign up success. Kita langsung ke view. Terus pada public function request sign up-nya itu kita tambahkan ini guys, page data ya, untuk nama, email, dan password. Oke guys, kemudian kita masuk ke public function sign up controller beserta root aksesnya dan juga jenis method post. Kemudian perhatikan pada sign up pada simple homblet itu, kita perhatikan penggunaannya di sini tuh seperti ini ya guys. Ini juga kita perhatiin penggunaan ininya. Terus pada function actionnya silahkan ubah menjadi berikut. Terus kita tambahkan ksrf di bawahnya kayak gini, atau modelnya juga bisa kita buat kayak gini guys. Tapi disarankan itu kita menggunakan model yang kedua. Jadi di sini saya ubah menjadi root home sign up kayak gini. Terus pada function sign up, daftarkan parameter request, lalu cek apakah input dan submit dapat dibaca oleh controller. Itu tuh pada ini kita tambahkan ini. Terus kita tambahkan di ini ya guys. Kita tambahin ini. Jadi tadi saya komen ya. Terus maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Jika tampilan seperti ini sudah berhasil, maka teman-teman tinggal lanjut pembuatan atribut name yang tersedia. Note, kita harus masukkan name sama dengan email sama dengan password supaya kita bisa menginputkan email, nama, dan juga password saat kita melakukan sign up ya. Jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah berhasil dilakukan. Silahkan passing ke view yang baru dengan nama signupsuccess.bat.php. Nah, kemudian pada home controller ini terdapat nih penggunaan request validated, itu untuk memvalidasi apakah file yang kita maksud itu tuh sesuai dengan kaidah yang sudah kita tetapkan di sini. Seperti ini. Maka akan menampilkan tampilan seperti ini ya guys. Terus Laravel validasi itu kita pertama kali pada function sign up yang kita tambahkan baris itu kita buat seperti ini. Kemudian ada penambahan tampilan error pada form sign up. Itu jika terjadi error, maka kondisinya akan seperti ini. Ini jika error, maka akan menampilkan kondisi seperti ini. Dan akan menampilkan notif kayak gini. Jika error validasi telah tampil, umumnya isian form akan kembali kosong. Jika isian form ingin tetap terisi dengan yang diisi sebelumnya, gunakan function old pada value yang ditulis dari name inputan tersebut. Seperti pada gambar ini guys, penggunaan value old di ujungnya. Kemudian ini ada pembuatan simple login. Pertama, buatlah sebuah controller dengan nama out controller. Di sini saya sudah sediakan out controller. Kemudian dalam controller tersebut tambahkan dua function, yaitu index dan login. Pertama ini function pertama index, terus ini function kedua login. Kemudian untuk function index itu bertugas untuk menampilkan view login from. Kita silahkan salin codingan yang ini, terus kita pindahkan
ke login formlet. Kemudian pada login ini, function ini bertugas untuk menampilkan memproses form yang dikirim lewat login pada function. Rule validasi untuk password, ini beberapa syarat yang harus kita masukin pada function login ini. Ya guys, itu kita masukin ke controller ya guys. Di sini harus berupa string, minimal 3 karakter dan lain sebagainya. Barulah root yang mengakses function ini kita panggil pada routes di web itu dengan 2 metode, yaitu get dan post. Mungkin sekian video kali ini, mungkin terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.